Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfasabila. Saya dari kelas D3 TK 4303. NIM saya 670219038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan Linux Ubuntu server kita yang ada di VirtualBox dengan ke internet dan juga ke Windows kita yang ada di laptop kita atau PC kita. Yang pertama kita lakukan, kita buka VirtualBox terlebih dahulu, kemudian pilih virtual machine Ubuntu-nya, kemudian menuju settings. Setelah setting terbuka, kita langsung saja ke menu network. Setelah ke menu network, kita akan menggunakan dua adapter. Jadi pastikan kita sudah menginstal adapternya. Yang pertama itu kita menggunakan NAT. NAT ini merupakan adapter atau interface yang berfungsi untuk menghubungkan Ubuntu server kita ke internet. Kemudian adapter yang kedua itu kita gunakan host only adapter. Fungsinya itu untuk menghubungkan virtual machine kita ke Windows kita. Urutannya sebenarnya tidak perlu NAT dulu, host only dulu terlebih dahulu juga sebenarnya bisa saja. Namun di sini saya akan menggunakan NAT terlebih dahulu. Langsung kita klik saja OK. Karena tadi saya sudah membukanya, kita langsung saja. Nah, di sini kita langsung saja kita lihat dulu interface kita sudah terbaca atau belum. Ya, sudah terbaca. Yang pertama ini merupakan LO, ini merupakan interface loopback kita. Kemudian yang kedua itu ENP0S3 ini merupakan adapter yang urutan pertama tadi. Berarti yang urutan pertama itu NAT. Nah, yang kedua itu ENP0S8 ini adapter kedua kita. Adapter kedua kita berarti tadi yang host only. Nah, berarti untuk mengatur NAT kita menggunakan perintah sudo dhclient lalu kita masukkan interface NAT kita. Di sini kan NP0S3. Maka kita tuliskan NP0S3. Langsung enter. Nah, karena ini sudah ada sebelumnya, jadi muncul answer file exist. Sebenarnya untuk mengatur NAT ini sebenarnya tidak perlu diatur ya, apabila kita melakukan instalasi Linux Ubuntu server ini menggunakan interface NAT dari awal. Tapi kita akan coba saja untuk mengaturnya. Langsung setelah melakukan sudo dhclient tadi, kita konfigurasi file resolve.conf agar kita bisa terhubung ke internet. Sudo nano spasi etc spasi resolve.conf. Enter. Nah, di sini kan ada setelah terbuka akan ada beberapa tulisan. Kita langsung saja kita tinggal menambahkan name server baru di bawahnya. Name server. Karena kita misalkan ingin terhubung ke Google, kita masukkan IP Google yaitu 8.8.8.8. Sudah? Jika sudah, kita langsung saja pencet Ctrl O untuk melakukan penyimpanan pada perubahan yang kita lakukan. Langsung keluar. Setelah keluar, kita langsung saja uji coba hasil konfigurasi kita tadi. Oh ya, sebelum kita uji coba, kita lihat dulu IP-nya. Ya, sudah ada di ENP0S3 yaitu 10.0.2.15 dengan netmask/24. Langsung saja kita lakukan uji coba apakah bisa atau tidak. Kita melakukan ping ke google.com. Enter. Nah, kan langsung kita. Nah, jika muncul seperti ini, berarti itu tandanya kita telah berhasil melakukan konfigurasi adapter NAT atau kita bisa terhubung dengan internet. Kita close saja. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi adapter atau interface host only. Nah, di adapter ini kita harus memasukkan IP terlebih dahulu. Caranya kita mengkonfigurasinya di file yang
ekstensikan YAML, kita bisa melihatnya di menggunakan command ls etc netplan, enter. Nah, di sini kan muncul ada 00 strip installer strip config.yaml. Nah, langsung saja ini merupakan nama file yang akan kita konfigurasi untuk melakukan konfigurasi IP. Langsung saja kita buka sudo nano etc netplan /00 strip installer strip config.yaml, enter. Nah, sudah terbuka filenya. Di sini kita langsung saja melakukan konfigurasi IP yang akan kita gunakan. Oh ya, sebelum kita memasukkan IP apa yang harus kita masukkan, IP-nya seperti apa gitu. Kita tinggal melihatnya ke setting di control panel. Kemudian ke network and internet, lalu network and sharing center. Nah, kemudian change adapter settings. Nah, kita langsung cari, nah ini VirtualBox host only network. Langsung klik 2 kali details untuk melihat IP-nya. Biasanya ini sudah ada IP otomatis dari sananya diberikan oleh VirtualBox. Nah, di sini kita akan menggunakan 192.168.561 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, berarti itu merupakan IP si Windows kita. Langsung saja close. Nah, di file YAML tadi kita tinggal memasukkan sebenarnya memasukkan interface yang akan kita gunakan. Ini jika pada awalnya np0s8 ini tidak ada di file YAML ini, jadi kita harus menambahkannya sendiri secara otomatis, secara manual. Namun karena saya sudah ada, ini langsung saja np0s8. Oh ya, jangan lupa untuk file ini, untuk konfigurasi di file ini kita sangatlah sensitif. Jadi kita urutan si kata-katanya ini harus satu jajar dengan yang berada di atasnya. Apabila tidak, maka nanti hasilnya akan gagal. Nah, kemudian ini kan si kursor atau pointernya ini ada, padahal kosong tapi ada. Pada ini merupakan spasi. Nah, spasi terus hingga sejajar dengan file dengan kata np0s8 s3. Kemudian di bawahnya kita tambahkan address atau IP kita dengan menggunakan kurung siku. Kan tadi IP yang di Windows kita itu 192.168.561. Nah, misalnya kita bedakan misalnya 192.168.564/24. Karena tadi kan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian masukkan DHCP 40 agar nantinya si interface ini tidak bisa menerima IP DHCP. Jika sudah selesai, langsung saja kita klik Ctrl O, Enter, lalu exit. Setelah itu kita masukkan konfigurasi command ini sudo netplan apply, enter. Tunggu sebentar. Nah, apabila tidak muncul apa-apa atau tidak muncul kata error atau invalid, maka kita sudah berhasil. Apabila muncul kata error atau invalid, kita harus melakukan pengecekan kembali ke file YAML tadi. Karena file tadi itu sangat sensitif sekali. Setelah di apply, kita langsung saja
kita langsung saja melihat IP yang kita setting tadi apakah sudah berhasil atau belum menggunakan command IPA. Ntar np0s8. Nah, kita sudah ada di sini ya IP-nya inet 192.168.564/24 dengan broadcast 192.168.56255. Nah, sudah. Terus selain itu kita juga bisa menyeting hostname kita. Misal dengan cara sudo nano etc hostname. Nah, ini hostname saya sudah ada. Gunakan nim. Langsung exit apabila sudah, atau di save terlebih dahulu. Jangan lupa bila dirubah. Nah, bila merubah hostname, kita perlu melakukan reboot. Karena saya tidak melakukan, jadi tidak perlu melakukan reboot. Namun bila Anda ingin merubah hostname Anda, jangan lupa reboot virtual machine-nya menggunakan perintah reboot. Nah, setelah itu kita coba melakukan pengujian kepada hostname ini setting adapter hostname tadi dengan cara ping IP komputer kita, misalnya 192.168.561. Ntar muncul. Nah, bila muncul seperti ini, itu artinya kita berhasil melakukan konfigurasi host only adapter. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengecekan di Windows dengan cara buka command prompt. Buka command prompt cmd. Kita langsung saja ping IP si Linuxnya tadi 192.168.1.56.4. Enter. Nah, kita berhasil. Ya, itu dia penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.